Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya Buki Ambarianto, sarjana hukum, magister pendidikan, lawyer dari Law Firm Sesitianar. Dan saya sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung Prabowo Center. Prabowo Center adalah salah satu tim pemenangan Bapak Prabowo. Prabowo Center saat ini telah membentuk seluruh DPC di seluruh Indonesia dan seluruh PAC sampai tingkat Kordes seluruh Indonesia. Para ketua DPC seluruh Indonesia Prabowo Center yang saya hormati dan saya cintai, beserta PAC dan relawan Prabowo Center. Kita ketahui bersama, saat ini banyak organisasi sebagai relawan Bapak Prabowo. Saya bangga, saya senang. Semakin banyak Bapak Prabowo dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kepada seluruh ketua DPC Prabowo Center yang saya hormati sebagai pemegang tongkat komando di wilayah, begitu juga para PAC, begitu juga para relawan. Saat ini saya ingin membagi suatu pengalaman mungkin yang bisa dijadikan suatu pembelajaran. Kita ketahui bersama, saudara-saudaraku tercinta, Black Campaign sudah berjalan dari waktu lalu. Kampanye hitam dari beberapa simpatisan paslon melemparkan dan menghujat kepada orang yang kita cintai, yang akan menjadi presiden 2024-2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kampanye hitam itu merupakan suatu yang paling saya anggap jahat. Terus terang, saya tidak persalahkan, karena bagian yang digulirkan kampanye hitam itu adalah merupakan bagian ketidakpedean dari simpatisan paslon yang lain. Mulai kegalauan yang terjadi di paslon-paslon yang lain, yang dilemparkan secara langsung oleh simpatisannya. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, ini bisa dijadikan pembelajaran buat rekan-rekan semua relawan maupun ketua DPC dan para PAC yang saya cintai di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Beliau mempermasalahkan, tidak perlu saya sebutkan dari LSM mana, tetapi salah satu LSM yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayahnya selaku ketuanya dan beberapa pengurus mengundang saya selaku Ketua Kabupaten Bandung Prabowo Center mempersoalkan persoalan masalah tentang Bapak Prabowo menjilat ludahnya sendiri, yaitu menerima pinangan Bapak Jokowi sebagai Menhan, sehingga simpatisan yang dulu berbalik. Itu kata beliau. Buktinya banyak semua yang masih mencintai Bapak dan masih mendukung Bapak untuk menjadi presiden. Dia tidak paham Pak Prabowo menerima pinangan sebagai Menhan itu untuk kedua kalinya waktu lalu. Beliau berpikir, usia yang sudah lanjut, kapan lagi dia akan mengabdikan? Apakah pengabdian itu hanya melalui kursi sebagai presiden? Yang mana tidak tahu usia akan kapan kita dipanggil. Yang penting bagi Bapak, dengan hati legowo dan ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat Indonesia, dia menerima pinangan sebagai Menhan. Yang perlu kita ketahui, setelah dia memegang sebagai puncak di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, terjadi suatu perubahan yang mana urutan dari dunia Indonesia kesekian, yaitu apa? Tentang pertahanannya. Sekarang Indonesia menjadi
tingkat 10 besar dunia. Dan di Asia kembali menjadi macan Asia. Itu berkat siapa, bro? Berkat Presiden Prabowo Subianto. 2024-2029. Mereka hanya berpikiran picik. Itu yang dikatakan Gus Dur, hanya Prabowo yang ikhlas. Itu bagian dari black campaign. Dilemparkan lagi, ada terjadi manipulasi, terjadi korupsi dalam pembelian alutsista. Bisa dibuktikan nggak? Kalau bisa dibuktikan, hukum itu adanya pembuktian. Dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Silakan buktikan. Yang kedua, persoalan masalah culik-menculik itu sudah basi. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat cerdas sekarang. Walaupun sipil dia udah bisa berpikir. Apalagi saya mantan militer dan saksi sejarah. Namanya di militer itu ada garis komando yang terikat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Bapak Prabowo saat itu sebagai Pangkostrat yang tugasnya adalah mengendalikan stabilitas keamanan ibu kota, yang mana saat itu dalam keadaan genting. Dan beliau atas perintah, tetapi dia tidak mau memberitahukan atas perintah siapa. Beliau itu tunduk atas perintah atasan dan tidak membantah putusan. Ingat itu. Maka waktu lalu pun telah saya sanggah pendapat dari Ardian Napitupulu. Saya siap Bung Adrian undang saya untuk adu debat yang dikatakan Anda seorang pinter, tapi bagi saya kecil. Pinter memutar balik fakta, pinter mencari suatu argumen, mencari satu alasan untuk kemenangan salah satu paslon, dan Anda sendiri tim sukses. Bapak Prabowo diisukan lagi seorang Katolik. Bapak Prabowo menikah dengan Mbak Titi sebagai Muslim. Mbak Titi sebagai putri daripada penguasa Orde Baru Bapak Jenderal Soeharto. Ingat itu. Sampai sekarang beliau berpisah tetap masih seorang Muslim. Jadi black campaign yang terjadi sudah tidak asing buat telinga saya. Masyarakat tidak bodoh. Anda yang melemparkan itu, Anda yang merasa hebat, silakan saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya. Silakan ajukan pembuktian. Kapanpun saya siap untuk diundang. Jadi jangan coba lagi untuk bermanover-manover black campaign atau pendoliman terhadap salah satu paslon. Terutama kepada yang saya cintai. Sebagai tim pemenangan saya mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029. Ingat, jangan coba-coba melemparkan black campaign, fitnahan ataupun kampanye hitam kepada masyarakat. Bersatu buat relawan Prabowo Center, bersatu buat para DPC dan PAC, tetap solid. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat sudah cerdas. Ingat kawan, tidak perlu khawatir. Mereka galau, mereka sudah tidak pede. Yang perlu kita waspadai adalah sekarang. Jangan sampai terjadi seperti yang lalu-lalu. Bapak menang tetapi tidak jadi. Sekarang Bapak kita buat jadi. Menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Bapak harus jadi sebagai Presiden. Semua itu adalah hanya merupakan fitnahan ataupun kampanye hitam yang sangat murahan. Ingat, sangat murahan. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat sudah cerdas. Sekali lagi kita tetap solid, tetap satu komando. Prabowo Center tetap jaya. Prabowo Center tetap eksis. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Saya tunggu
bagi semua yang melakukan kampanye hitam, saya akan tunggu Anda untuk undang saya adu debat. Ingat itu. Dan waspadai KPU dan Bawaslu buat seluruh relawan Prabowo Center dimanapun Anda berada. Jangan sampai terulang lagi 2 putaran periode yang lalu. Salam satu komando, salam satu jiwa, salam akal sehat. Prabowo Presiden, Prabowo Presiden, Prabowo Presiden.